Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok MQTT Mrs. Querying Telemetry Transport. Pada pembahasan kali ini, kami dari kelompok MQTT akan membahas seputar definisi, sejarah, kelebihan, komponen, prinsip, dan cara kerja dari MQTT. Sebelum kami menjelaskan secara detailnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari MQTT. Yang pertama ada saya sendiri, Niko Mustafa, kemudian yang kedua ada Satrio, dan ini adalah NIM dari masing-masing anggota kelompok kami. Kemudian di sini yang pertama akan membahas definisi. Definisi dari MQTT adalah protokol pesan berbasis standar atau seperangkat aturan yang digunakan untuk komunikasi mesin ke mesin. Sensor pintar, perangkat yang dapat dikenakan, dan perangkat internet untuk segala IoT lainnya biasanya harus mengirim dan menerima data melalui jaringan dengan sumber daya dan bandwidth terbatas. Perangkat IoT ini menggunakan MQTT untuk transmisi data karena mudah diterapkan dan dapat mengkomunikasikan data itu secara efisien. MQTT mendukung pengiriman pesan antara perangkat ke cloud dan cloud, kemudian ke perangkat. Itu adalah definisi dari MQTT. Kemudian saya akan menjelaskan apa sejarah dari MQTT. MQTT diciptakan pada tahun 99 untuk digunakan dalam industri minyak dan gas. Awalnya protokol tersebut dikenal sebagai Message Querying Telemetry Transport karena produk IBM dari SQ dari seri MQ yang pertama kali mendukung fase awalnya. Pada tahun 2010, IBM merilis MQTT 3.1 sebagai protokol bebas dan terbuka untuk diterapkan oleh siapapun, yang kemudian diserahkan untuk pemeliharaan pada tahun 2013 ke Badan Spesifikasi Organisasi for the Advancement of Struktur Informasi Standar atau disingkat ASIS pada tahun 2019. MQTT versi 5 yang ditingkatkan dirilis oleh OSIS. Kini MQTT bukan lagi akronim, tapi dianggap sebagai nama resmi bagi protokol itu sendiri. Lalu apa kelebihan dari MQTT? Ada 3 kelebihan dari MQTT. Yang pertama, ringan dan efisien. Implementasi MQTT pada perangkat gas memerlukan sumber daya yang sangat minimum, bahkan dapat digunakan pada mikrokontroler yang kecil. Lalu dapat diandalkan, MQTT memiliki fitur bawaan yang mengurangi waktu yang dibutuhkan perangkat IoT untuk terhubung kembali dengan cloud. Lalu yang terakhir, kelebihan dari MQTT dapat didukung dengan baik. Beberapa bahasa seperti Python memiliki dukungan ekstensif untuk implementasi protokol MQTT. Oleh karena itu, developer dapat dengan cepat mengimplementasikan Python dengan pengajian minimal di semua aplikasinya. Prinsip MQTT. Protokol MQTT bekerja berdasarkan prinsip model publikasi atau berlangganan. Dalam komunikasi jaringan tradisional, klien dan server berkomunikasi satu sama lain secara langsung. Lalu pemisahan ruang. Penerbit dan pelanggan tidak mengetahui satu sama lain lokasi jaringan dan tidak bertukar informasi seperti alamat IP atau nomor port. Lalu ada pemisahan waktu. Penerbit dan pelanggan tidak menjalankan atau memiliki konektivitas jaringan secara bersamaan. Lalu ada pemisahan sinkronisasi. Baik penerbit maupun pelanggan dapat mengirim atau menerima pesan tanpa saling mengganggu. Misalnya, pelanggan tidak harus menunggu penerbit mengirim pesan. Komponen MQTT. Dalam MQTT ada beberapa komponen yang mendukung. Apa saja? Berikut adalah penjelasan selengkapnya. Yang pertama, klien MQTT. Klien MQTT merupakan setiap perangkat dari server ke microcontroller yang menjalankan proses MQTT. Apabila klien mengirim pesan, maka ia akan bertindak sebagai penerbit. Sedangkan apabila klien menerima pesan, maka ia akan berperan sebagai penerima. Yang kedua ada broker MQTT. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa broker merupakan sistem back-end yang mengkoordinasi pesan antara klien yang berbeda. Broker memiliki tanggung jawab untuk menerima dan memfilter pesan, juga mengidentifikasi klien, serta mengirimkan pesan pada klien.
Yang ketiga ada koneksi MQTT. Koneksi MQTT adalah komponen protokol MQTT yang menghubungkan antara klien dan broker yang melakukan komunikasi. Koneksi akan mengirimkan pesan connect ke broker MQTT yang kemudian disampaikan pada klien. Mereka tidak akan terhubung satu sama lain jika tidak ada koneksi. Cara kerja MQTT. Yang pertama, klien MQTT membuat koneksi dengan broker MQTT. Lalu setelah terhubung, klien dapat mempublikasikan pesan, berlangganan pesan tertentu, atau melakukan keduanya. Lalu saat broker MQTT menerima pesan, broker meneruskan pesan tersebut ke pelanggan yang tertarik. Terima kasih penjelasan tentang MQTT dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.